Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, saya Frater Bastian mengucapkan salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Jumat 29 Oktober 2021. Tema permenungan kita hari ini ialah tindakan kasih melampaui segala-galanya. Namun sebelumnya, mari kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Sang Kebenaran Sejati, ajarilah kami untuk tekun mengikuti dan menjalankan perintah-Mu, terutama jadikanlah kami pembawa kasih bagi sesama kami, dan doronglah kami untuk memiliki bela rasa dan hidup saling menolong satu sama lain. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia, yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Melalui suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengungkapkan keprihatinannya terhadap bangsa Israel. Paulus mengungkapkan bahwa dirinya sangat berduka cita dan selalu bersedih hati karena Israel yang telah diangkat menjadi anak Allah, tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran Allah. Keprihatinan Paulus ini mengungkapkan kedekatannya dengan Israel sebagai saudara dan sebangsanya sebagai anak Allah. Inilah ungkapan kasih Paulus terhadap Israel. Paulus menginginkan agar Israel hidup dalam kebenaran Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik bagi kita bahwa tindakan Yesus mencerminkan kasih yang melampaui segala-galanya. Dalam Injil dikisahkan bahwa orang Farisi selalu mencurigai tindakan kasih yang dilakukan Yesus. Mereka mencurigai bahwa Yesus telah melanggar aturan hari Sabat, dan bahkan Yesus berusaha untuk menghapus aturan hari Sabat itu, di mana pada hari Sabat tidak diperbolehkan makan apalagi melakukan mujizat penyembuhan seperti yang dilakukan Yesus. Tetapi lewat tindakannya itu, Yesus ingin menyadarkan orang Farisi
dan bahkan ia membuka pemahaman baru bagi mereka tentang hari Sabat. Untuk membuka pemahaman orang Farisi itu, Yesus memberikan sebuah contoh dalam bentuk pertanyaan agar orang Farisi memahaminya dengan baik. Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak menariknya keluar meski pada hari Sabat? Lalu pada akhirnya orang Farisi tidak dapat membantahnya lagi. Dalam artian, mereka mungkin telah memahami bahwa hari Sabat tidaklah lebih besar dari sebuah tindakan kasih. Hari Sabat tidak harus menghalangi orang untuk melakukan hal-hal baik demi keselamatan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, dari kedua bacaan hari ini, kita diajarkan agar kita memiliki semangat untuk saling menolong, memiliki perhatian dan bela rasa terhadap sesama, serta cinta kasih harus menjadi pedoman hidup kita. Semoga kita dapat mengikuti teladan Yesus yang selalu mengutamakan keselamatan sesama. Tuhan memberkati. Amin.